Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Soli-Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya nak. Amin. Pastikan ananda semua sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah. Apabila sudah dikerjakan semua, mohon dipersiapkan alat tulis dan buku tematiknya ya nak. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hari ini kita akan belajar tematik 5B, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 1, 2, dan 3 dengan muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Pelajaran PPKN masuk ke dalam KD 3.2. Adapun materi pokoknya ialah 1. Makna tanggung jawab. 2. Contoh tanggung jawab. 3. Perbedaan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. 4. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ibu guru harap setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Soli-Soliha semua mampu menjelaskan makna tanggung jawab, mampu menyebutkan contoh tanggung jawab, mampu menyebutkan perbedaan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak, dan mampu menyebutkan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pelajaran SBDP dengan KD 3.2 dan KD 3.3. Adapun materi pokoknya ialah 1. Lagu dengan tangga nada mayor dan minor. 2. Properti yang digunakan dalam tari. Ibu guru harap Soli-Soliha semua mampu menyanyikan lagu dengan tangga nada mayor dan minor dan mampu menjelaskan properti yang digunakan dalam tari. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan membahas tugas minggu lalu, yaitu pelajaran bahasa Indonesia tentang peta konsep. Berikut kunci jawabannya. Peta konsep. Udara dibagi menjadi 2, udara bersih dan udara kotor. Udara bersih ciri-cirinya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak tercampur dengan benda asing, dan terasa sejuk. Sedangkan udara kotor berwarna basah, berupa gas buangan, seperti asap yang berwarna kelabu atau putih. Nah, sudah paham semua ya nak materi minggu lalu? Selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini. Setiap manusia memiliki tanggung jawab. Apakah Soli-Soliha tahu apa itu tanggung jawab? Iya, benar. Tanggung jawab adalah suatu perintah atau amanat yang harus dilaksanakan dengan rasa yang ikhlas. Tanggung jawab setiap orang tidak selalu sama. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggung jawab, coba Ananda perhatikan contoh-contoh tanggung jawab berikut ini.
1. Tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Contohnya, rajin beribadah, berbuat baik terhadap sesama, selalu bersyukur dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. 2. Tanggung jawab sebagai anak. Contohnya, berbakti kepada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, merapikan tempat tidur, menjaga nama baik keluarga, serta bertutur kata dengan lembut dan sopan. 3. Tanggung jawab sebagai siswa. Contohnya, memakai seragam, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, melaksanakan piket, dan jujur saat mengerjakan ujian. 4. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan, membantu tetangga yang sedang kesusahan. 5. Tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya, mematuhi peraturan yang ada, mencintai budaya negeri sendiri, dan menjaga nama baik Indonesia. Setiap individu memiliki tanggung jawab, kewajiban, serta hak yang membeda-bedakannya. Apakah Soleh-Solihah tahu apa itu perbedaan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak? 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, ia harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, saat berinteraksi dengan orang lain harus diikuti dengan penerapan sikap tanggung jawab yang baik. Setiap manusia harus menerapkan tanggung jawab terhadap Tuhan, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Berikut contoh penerapan tanggung jawab. 1. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Mengikuti segala kegiatan di lingkungan masyarakat. 4. Menjaga nama baik negara. 5. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Individu yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik akan memperoleh sanksi. Contoh kewajibannya ialah 1. Menghormati orang tua dan menyayangi saudara. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. 4. Tidak terlambat datang ke sekolah. 5. Menghormati guru. Selanjutnya, hak. Setelah kamu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik, kamu akan memperoleh sebuah hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Orang yang bijak akan meminta hak setelah ia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik. Berikut contoh hak yang akan kamu peroleh setelah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. 1. Tinggal di lingkungan yang bersih. 2. Memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. 3. Bermain bersama teman.
4. Memperoleh nilai sesuai kriteria penilaian. Dan 5. Mengikuti pemilihan ketua kelas. Bagaimana soli-solia semua sudah bisa membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. 1. Tanggung jawab menjaga kebersihan udara. Udara bersih merupakan kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Tanggung jawab terhadap udara bersih antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi asap kendaraan. Asap kendaraan merupakan salah satu penyebab pencemaran udara. Oleh sebab itu, kita bertanggung jawab untuk mencegahnya dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. 2. Bersepeda atau berjalan kaki. Jika kalian ingin mengunjungi tempat yang berjarak tidak jauh, sebaiknya mengganti penggunaan kendaraan bermotor dengan bersepeda atau berjalan kaki. Selain mengurangi pencemaran udara, bersepeda atau berjalan kaki juga menyehatkan tubuh. 3. Tidak membakar sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari udara. Apabila pembakaran yang dilakukan di permukiman, udara di sekitar pemukiman menjadi kotor dan dapat membahayakan warga yang menghirupnya. Kita sebaiknya tidak membakar sampah karena sampah yang dibakar dapat melepas gas-gas berbahaya. Solusi dari pembakaran sampah adalah melakukan kegiatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan reshape. 2. Kewajiban menjaga kebersihan udara. Udara bersih semakin sulit didapatkan di perkotaan. Asap kendaraan dan polusi menyebabkan udara bersih semakin berkurang. Oleh karena itu, berkewajiban sebagai berikut. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan. Masyarakat dapat menggunakan kendaraan umum seperti bis atau kereta. Penggunaan kendaraan umum dapat mengurangi polusi yang mencemari udara. 2. Melakukan penanam pohon. Penanaman pohon dapat menyegarkan lingkungan dan mengurangi pencemaran udara. Pohon-pohon juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. 3. Menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu kewajiban menjaga udara bersih adalah menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, misalnya sepeda. Menggunakan sepeda untuk bepergian jarak dekat dapat mengurangi polusi udara. 4. Mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Gas-gas kimia dapat mencemari udara serta merusak lapisan ozon. Udara yang tercampur dengan gas kimia dapat membahayakan paru-paru ketika dihirup. 5. Asap pabrik. Kegiatan pabrik menghasilkan limbah yang dapat mencemari sungai dan juga asap yang mencemari udara. Asap pabrik merupakan gas-gas sisa pembakaran kegiatan pabrik. Gas-gas itu dibuang ke udara. Pembuangan gas itu dapat menyebabkan udara di sekitar pabrik tercemar dan berbahaya bagi pernapasan. 3. Hak memperoleh udara bersih. Setelah kamu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap kebersihan udara di lingkungan sekitar, kamu akan memperoleh hak, yaitu 1. Menikmati lingkungan sehat. 2. Terbebas dari pencemaran lingkungan. 3. Memperoleh udara yang bersih dan sehat. 4. Memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman. Dan 5. Terbebas dari penyakit.
Penerapan kewajiban, tanggung jawab, dan hak. 1. Kewajiban. Contohnya, menghargai pendapat orang lain. 2. Menghormati perbedaan dengan antar peserta musyawarah. 3. Mengangkat tangan sebelum berbicara. 4. Melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. 2. Penerapan tanggung jawab ialah melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. Tujuan dilaksanakannya musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, setiap peserta musyawarah bertanggung jawab melaksanakan keputusan dengan sungguh-sungguh. Menaati tata tertib musyawarah. Musyawarah memiliki tata tertib yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta. Menghargai hasil keputusan musyawarah. Apabila hasil keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan kita tetap bertanggung jawab menghargainya. Keputusan musyawarah dihasilkan dengan berbagai pertimbangan. Jika ada yang kurang berkenan dengan hasil keputusan musyawarah, ia harus menyampaikan kritik dengan santun. 3. Penerapan hak, yaitu menyampaikan pendapat atau saran. Memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Setiap peserta musyawarah memiliki hak yang sama. Mereka berhak menyampaikan pendapat ataupun saran dalam memutuskan hasil musyawarah. Pemberian hak yang sama antar peserta merupakan wujud penerapan kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah. Bagaimana anak-anak Bu Guru sudah paham dengan contoh penerapan kewajiban, tanggung jawab, dan hak? Nah, kalau sudah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bertempat tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap manusia. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat dan terhindar dari penyakit. Namun, masih ada warga yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, berikut ini contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ialah 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan. 3. Menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat. 4. Membakar sampah di sekitar permukiman. 5. Menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. Nah, apabila solih-solihah menerapkan sikap-sikap di atas secara terus-menerus, lambat laun akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan kita semua. Akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain ialah pencemaran lingkungan, sumber penyebaran penyakit, meningkatnya kriminalitas, banjir, aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di sekolah. Sikap bertanggung jawab juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kebersihan dan keindahan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Warga sekolah meliputi seluruh siswa, guru, dan juga para penjaga. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan ialah membuang sampah sembarangan, menginjak tanaman dan rumput sekolah,
mencoret-coret dinding kelas, merusak meja dan kursi kelas, tidak melaksanakan piket kelas. Nah, jika warga sekolah tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka akan menimbulkan akibat yang merugikan seluruh warga sekolah. Akibat yang ditimbulkan dari sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah tersebut ialah kelas menjadi kotor, meja menjadi kotor oleh coretan pulpen dan spidol, kegiatan belajar terganggu, tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Nah, coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan salah satu akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai. Sampah-sampah tersebut kemudian menumpuk sehingga menyebabkan sungai dipenuhi oleh sampah. Sampah membuat aliran sungai tersumbat dan tidak lancar. Aliran sungai yang tidak lancar dapat mengakibatkan banjir ketika musim hujan. Bagaimana Soli-Soliha sudah paham dengan materi PPKN-nya tentang kewajiban, tanggung jawab, dan hak? Bu Guru harap Ananda semua bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik dan mendapatkan haknya dengan semestinya. Selanjutnya, ajaran SBDP, tangga nada diatonis. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Secara umum, tangga nada terdiri dari dua jenis, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada pentatonis hanya terdiri dari 5 nada. Tangga nada ini banyak dipakai pada musik tradisional. Tangga nada diatonis terdiri dari 7 buah nada yang berjarak 1,5 nada. Tangga nada ini menjadi 2 kelompok, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Pertama, kita akan membahas tangga nada diatonis mayor. Berikut lambang tangga nada diatonis mayor. Adapun ciri-cirinya ialah dinyanyikan dengan gembira, seperti lagu-lagu wajib yang bersifat semangat. Selain itu, lagu biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun terdapat beberapa lagu yang diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor ialah Hari Merdeka ciptaan Haji Mutahar, Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki, Garuda Pancasila ciptaan Soehartono, dan lagu Dari Sabang sampai Merauke ciptaan R. Suharjo. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki jarak nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Adapun ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis minor adalah bersifat sedih dan kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Beberapa lagu diawali nada mi. Berikut lambang tangga nada diatonis minor. Adapun contoh lagu yang bertangga nada minor antara lain yaitu lagu Syukur dan Gugur Bunga.
Properti yang digunakan dalam tari. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tari. Fungsi properti tari antara lain untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tari. Properti tari yang digunakan bermacam-macam tergantung pada penanda tari. Berikut contoh gambar-gambar properti tari. 1. Tari payung. Tari payung berasal dari Sumatera Barat. Adapun properti yang digunakan adalah payung. 2. Tari legong. Tari legong berasal dari Bali. Adapun properti yang digunakan adalah kipas. 3. Tari topeng. Tari topeng berasal dari Cirebon. Properti yang digunakan adalah topeng. 4. Tari jaipong. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Contoh tanggung jawab ialah menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing dan menjaga nama baik keluarga. Contoh kewajiban ialah belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak terlambat datang ke sekolah. Contoh hak ialah tinggal di lingkungan yang bersih, memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tangga nada diatonis mayor umumnya dinyanyikan dengan gembira. Tangga nada diatonis minor bersifat sedih dan kurang bersemangat. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Bagaimana Soli-Solihah sudah paham dengan materi PPKN dan SBDP-nya? Nah, selanjutnya untuk tugas silahkan Ananda buka buku tematik 5B halaman 13 nomor 3 dan halaman 34 nomor 1 sampai 5. Tugasnya langsung ditulis di buku cetak ya nak. Dan untuk pengumpulan tugasnya paling lambat pukul 17.00. Selamat mengerjakan Soli-Solihah. Jangan lupa kirim ke Bu Guru ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Guru harap Soli-Solihah semua paham ya dengan materi dan tugas yang telah Bu Guru berikan. Bu Guru mengingatkan sholat 5 waktunya tetap dijaga ya nak. Mengaji, murojaah dan membantu kedua orang tua. Terima kasih Soli-Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.